anak masih kecil. Bambang aja waktu masuk sekolah PAUD ya Pak, kan ibu dikasih resiko cuma 10.000 sehari. Waktu itu beras harganya 4.000 seliter, terus dikasih 10.000, itu yang 6.000-nya harus cukup. Beli tempe, beli sambelin, beli apa, minyak sayurnya nggak kebeli. Terus kata ibu, ayah nggak cukup itu uang buat beli minyak sayur, tempenya nggak bisa digoreng, nggak ada minyak. Kata dia direbus aja. Gimana rasanya tempe direbus ya Pak? Terus udah gitu Bambang kalau di sekolahan PAUD, Mama minta jajan, kata Bambang. Sayang, Mama nggak bisa ngasih jajan, kan tahu sendiri ayah nggak pernah ngasih uang sama Mama. Itu dari kecil Bu ya? Buat makan aja susah, buat makan aja kurang Bang, berebut jajan Mama. Ngerti ya sayang? Oh iya Bang, nggak apa-apa. Anak PAUD udah ngerti itu Bang, saking baiknya ya. Anak orang mah pada jajannya yang teman-temannya, dia mah diam aja sendiri Pak, nggak jajan, soalnya ngerti nggak dikasih uang sama bapaknya. Terus kalau lebaran juga gitu Pak, nggak dibeliin apa-apa, paling telur kalau lebaran sama ati ampla, ayam Pak. Kalau lebaran nggak dibeliin baju, nggak beliin buru-buru namanya kue, ketemu kue lebaran nggak Pak, bertahun-tahun. Makanya ibu kerja keras akhirnya Iya, kan? akhirnya kerja keras. Ibu nangis aja tiap malam, berdoa sama Allah, ya Allah berilah jalan usaha, Allah maha tahu gimana suamimu, gitu kata ibu ya. Terus akhirnya rumah itu Bu dibangun sama ibu? Iya, setelah ibu sekitar 7 tahunan ibu ya ngereditin baju orang, ngebangun rumah itu dengan bantuan Bank BRI Pak. Ibu pinjam ke Bank BRI gitu Sampai lunas? sampai lunas. Nah terus tukangnya Tukangnya suami suami minta bayar? minta dibayar 30 juta Pak. Jadi kalau seandainya marah itu bahan ininya? Omongan dia, suka diungkit-ungkit sama dia. Banting-banting pintu? Iya, pintu dibanting, itu kamar mandi, pintu kamar dia dibanting. Kan ibu mau pisah tidurnya Pak, ibu mau tidur di tengah rumah, disekat pakai triplek. Kamar ibu ditempatin sama dia. Kalau ibu lagi di situ tiduran, misalkan dia lagi kerja gitu, terus pas dia datang ibu lagi tiduran, diusir, kamu ke sana, katanya pindah gitu Pak, di kamar ibu sendiri diusir. Sabar. Terus ibu bikin di kamar ya Pak, disekat dari triplek. Waktu marah-marah dia kemarin, waktu dia marah gitu ya, itu ininya apa, tripleknya jebol sama dia. Di ini Pak, dilempar sama galon aqua, galon yang berisi, terus sampai bolong. Sampai sekarang bolong aja itu kamar ibu ya, tripleknya. Sampai ibu mau mengalah, coba tidur di tengah rumah, dia sekat. Kamar ibu malah ditempatin sama dia, dibagus-bagus sama dia. Ibu nggak ada yang misahin apa RT Nggak atau ada apa? Pak, nggak ada. Dia mau kamar RT aja nggak menghargai. Tapi udah lapor polisi, bilang polisinya Iya, nggak ada ini. iya kata polisi harus memar dulu, katanya ibu dibisu ke rumah sakit, kalau enggak itu enggak ada barang bukti, katanya nggak bisa gitu. Iya emang seperti itu. Tapi dulu mah ibu ya, dasar ibu nggak tahu hukum sama sekali ya Pak. Waktu Bambang masih bayi, ibu memar-memar Pak, dipukulin sampai 1 bulan. Kepala ibu dipukul ini nih, sampai sekarang masih ada bekasnya kan. Kepala orang gini ya bulat, ibu mah bonyok gini kayak apa, bekas ini apa, bekas dia mukulin, kayak mukulin tembok Pak. Tapi kalau sekarang udah nggak mukul-mukul, cuman mulut sama ini Mulut Bu ya. sama perbuatannya Pak sekarang. Paling mukul juga lah, nggak nyampe memar gitu. Padahal kalau sekarang kan udah punya cucu. Iya Ya. Pak. Iya mesti, tapi sabar ya Allah. Sabar, Hidup Bu. kayak gini terus. Umur ibu dipanggil sama Allah masih begitu. Sabar. Suami ya Allah. Belum lagi ini Pak. Sama dengan polisi, kita pun paling kalau seandainya tidak ibu buka puasa misal, kita paling hanya bisa ya negor-negor ringan aja Bu. Gitu. Bisa dilakukan ke pengadilan, kita gugat gitu, cerai. Tapi kan ada dampaknya Bu ya, ibu juga
pikirkan gitu. Apa Pak dampaknya? Ya dampaknya kalau udah tua cerai kayak gitu gimana gitu. Kalau seandainya masih bisa diperbaiki, perbaiki. Tapi kalau seandainya udah nggak tahan mau gimana? Iya Pak, kan ibu pernah datang ke kiai ya, kata kiai katanya ini mah udah nggak bakalan bisa sembuh, udah disebutnya adat di jero babat katanya, tinggal nunggu sabarnya aja ibu katanya sampai nenek kakek gitu, nggak bakalan bisa berubah gitu kan. Dulu mah dia enggak sholat ya Pak, minum, kerjanya mabuk, minum, judi ya Pak. Sekarang Orang mana Bu? orang Lampung Pak, Talang Padang, Merantau berarti dia ke merantau Bogor ke Bu. sini. Iya. Harusnya kalau perantau itu jangan gede adat. Iya, numpang ya harusnya mah dia. Terus bukannya ibu menghina ya, kan ibu mah belum pernah ke rumah mertua, belum pernah dia bawa Pak kalau pulang. Katanya sih dulu waktu belum lama nikah katanya nanti kalau kamu ikut sama saya takut kamu minta cerai pulang dari sana. Kenapa rumah saya kayak kandang ayam? Bilang begitu. Terus anak-anaknya kan sering dibawa kalau pulang ke sana. Tapi anak-anak udah sering dibawa ke sana. Iya, waktu kecil. Ibu enggak. Nggak pernah, nggak mau bawa ibu. Terus kata anak ibu, katanya mama rumah si kakek katanya jelek kayak kandang ayam bilik yang udah mau roboh. Pantesan aja jarang pulang si begini ya suami ibu, betah di sini. Tapi dia nggak tahu diri, numpang sama istri. Itu Pak. Iya. Pak, kalau misalkan seandainya ibu cerai nih, terus dia menggugat gitu, uang tenaga gitu, bisa harus dikeluarin nggak sama ibu? Apa ibu punya kewajiban untuk mengeluarin apa enggak ya? Sini Bu, saya jelaskan. Nah, seorang suami ketika menceraikan istrinya justru dia harus menafkahi istri setelah cerai itu minimal selama 6 bulan atau sebelum dia atau ibu kawin lagi, wajib. Dan kalau anak-anaknya selamanya dia wajib memberikan nafkah, bukan dia minta ke ibu. Kan aneh ini, dia yang nagih ke ibu katanya biaya bikin rumah karena tenaganya, tukangnya kan dia gitu yang ngerjain. Harusnya dia memberikan nafkah, diberikan rumah Bu, harusnya seperti itu, Kan diberikan dia makan. memberikan rumah nggak mampu, beliin tanah nggak mampu. Ya kan tenaga, Iya, minimal cuman- seperti itu. Iya, dia mampunya tenaga tapi minta dibayar Pak. Gitu. Ya Allah. Kalau pinjam uang ke ibu nggak dikasih ya gitu marah-marah. Kalau ngelihat makanan nggak ada, cuman ada nasi aja marah-marah. Padahal yang ngasih resiko. Sabar Bu ya. Ya Allah, kata ibu. Jadi kalau seandainya cerai sekalipun, dia yang harus memberikan nafkah. Jangan takut Bu. Bukan ibu memberikan nafkah ke dia gitu. Dia mau gugat-gugat. Kalau suami istri wajar nggak sih? Suami itu Bu, dia bawa harta menikah, ibu bawa harta, itu kan harta dari orang tua ibu, misal tanah. Nah, itu harta ibu yang dibawa itu. Kalau seandainya dia bawa harta, itu jadi harta ibu. Nah, itu. Jadi kalau walaupun tidak ada kesepakatan secara kompilasi hukum Islam, laki-laki menikah dengan perempuan bawa sama-sama bawa harta suami itu jadi harta istri. Dan ada harta istri. Saya Bu nggak pernah nanya berapa sih gaji istri. Nah itu. Bahkan kalau seandainya ya aja ada duit saya mau traktir ke dekat rumah ibu itu yang seroja gitu, nggak usah, jangan. Kenapa? Kalau saya masih ada duit saya nggak mau saya pakai duit istri. Kenapa harus izin Bu? Pak, kalau Budi mah ya suami ibu. Kalau misalkan dulu ya waktu belum lama menikah. Ibu lagi kira-kira 3 bulan menikah, terus ibu lagi hamil 2 bulan waktu itu. Terus dia periksa telinga ke Bogor ya, ke jalan Presiden, ke jalan Semeru atau apa. Terus ke Ainon itu, iya, rumah sakit Ainon. Iya. Habibie. Terus ibu mampir, diajak mampir sama dia ke Merdeka, kan ada tukang pecel lele, pecel ayam. Ibu suruh ini apa? Dia pesan pecel ayam. Terus kalau ibu mah nggak boleh makan pecel ayam, katanya kamu mau bala-bala aja, beli gorengan. Nggak dikasih, cuman uduk aja sama gorengannya Pak. Cuma Itu sumur ibu, sumur kayak gitu. Terus, Ibu tahan, kayak teman aja berarti nikah itu. iya, terus kalau misalkan kemana-mana, misalkan sama ibu ya di motor, yang traktir ibu yang bayarin. Misalkan pengen bakso, pengen uduk di jalan,
Bukan suami yang ngeluarin uang seumur-umur kayak gitu. Iya. Iya Allah, nggak ada ya itu istilah gue gini, takut ibu mah kalau Nggak kalau- ada. nggak ada. Kalau bukan Kan ada harta yang didapat bersama. Nah itu kan kalau tanah orang tua ibu kan. Iya. Nah itu yang hasil rumah bangun-bangun itu bahan-bahannya itu ibu kerja kan Iya. sebagai apa yang ini ngereditin barang terus bayar ke bank ibu sendiri kan Iya. gitu. Nah itu sampai ke biayain anak gitu kan. Sekolah sama Gue bapak. gini apaan gitu. Enggak kan ibu punya rumah yang lain Pak di perumahan BTN. Nah itu punya siapa? Punya ibu sendiri, dapat hasil itu dari kreditan juga. Dia ikut bayar kah? Enggak, tenaga aja minta dibayar, biasa tenaganya minta dibayar tapi udah ibu bayar. Dari hasil uang kontrakannya, kontrakin uang itunya, rumahnya, sama ibu. Ya punya ibu lah, punya ibu sama anak-anak. Ya bu ya, Iya. jangan ini. Oh jadi itu bukan bunuh gini ya Pak, bang ibu Dia ikut serta enggak gitu? Enggak, Kan tenaganya aja dibayar. dibayar sama ibu. Dibayar. Oh, lah. Kreatif itu. Pak, kan waktu ada yang mau ngontrak, katanya, Bu, mau saya kontrak rumahnya, tapi pada bocor, minta dibetulin dulu. Terus sama saya dibenerin dulu, ya namanya bekas kontrakannya jelek lah gitu, temboknya aja pada rusak. Udah gitu, coba itu Bang ngebetulin itu rumah ya, gitu ya. Diantar sama Bambang, dibantuin, minta 500.000. Upahnya. Iya, cuma 2 jam doang. Lain kali cari tukang lain bu, Kan jangan pakai dia. Kan Gitu. dia ngomongnya gini, katanya bawa aja 500.000, ntar juga kalau misalkan belanjanya kurang dari segitu saya kembaliin. Pas belanja Bambang yang belanja cuma 120 Pak, Nah. beli bonet sama semen. Udah gitu kan ada sisanya 380. Ayah mana itu sisanya yang kembaliannya 380, siniin lagi, kan tadi janjinya juga gitu. Enak aja lu minta dikembaliin, emangnya tenaga gua cuma-cuma nggak dibayar. Nggak dikembaliin Pak yang 380. Bambang dikasih 50 sama dia, jadi 3 berarti 2 jam 330. Ya, Sampai upah. kayak gitu Pak. Ya, ya sama aja sama tukang lain bu. Aku tukang lain mah 150 juga 2 jam mau ya dikasih 100 juga kali mau. Itu mama di 300 lebih Pak. Ini kan tukangnya eksklusif bu. Mana dia gali hai lagi jelek, bikinannya nggak rapi, nggak kayak tukang. Kan sebetulnya dia bukan tukang Pak, dia dulu pekerja mebel di tempat ini. Dulu kan ini Pak perusahaan mebel Cina Pak Sofian namanya. Terus dia kerja di sini di Pak Sofian, bisa kenal sama ibu, dia ngelamar kerja di mama. Dulu mama kan buka mebel waktu saya gadis, maju lah usahanya, sekarang mah udah enggak. Terus dia ngelamar ke mama, ngelamar kerja, padahal saya waktu itu punya itu ya Pak, bukan dia pacarnya. Sampai sekarang nggak mau nikah itu pacar saya. Ditinggalin nikah sama dia, orang Bogor. Terus gitu Pak, akhirnya saya aja tadinya mau benci banget lihat wajahnya aja Pak, lihat wajahnya si Budi itu kan gini, kata si Inah pembantu mama, teh itu yang ngelamar kerja di mama cakep katanya, sikat teh emangnya untuk disikat gitu ya. Terus Semoga dengan ibu ngobrol sama saya ada tenangnya. Iya. Sabar bu ya. Insya Allah ada Iya. jalan terbaik. Iya. Sabar, rumah tangga itu memang seperti itu. dulunya emang ibu ngehina sih sama dia, kata ibu gak level masa anak mama, anak bos ngedapetin pegawai mama gitu dulu. Iya. Ngehina sama si Inah dibilangin Pak kalau ibu ngomong gitu, kan deket dia dulu sama si Inah pembantu sama pekerja, dia pekerja mama, si Inah pembantu mama. Dikira sama Dibilangin. Ina, taunya sama majikannya. Terus dibilangin ya udah gitu, ibu cuek kalau ketemu aja, ih itu si Mas dari tadi bukannya pulang ngobrol aja sama mama, ini apa sewot aja bawaannya, boro-boro suka. Setelah dia pulang, dia mau lebaran 3 hari lagi, dia waktu pulang di Lampung, ibu ingat terus sama dia. Sampai ke mama berani ngomong gini, Mah itu yang mau kerja di mama kapan mau kembali lagi ya Mah, katanya ini kan udah lebaran nih, ngapain dia tanya-tanya, katanya mah bogoh lain kata mama. Enggak, cuma tanya aja. Itu Pak, waktu dia pulang ibu keleyang-keleyang sama dia,
Jadi perasaan tuh ya. Jadi kena pelet Bu ini kayaknya. Paling ganteng di dunia hanya dia. Dulu Pak. Ya Allah, itu pacar ibu padahal aslinya ganteng ya. Kalah Pak. Namanya itu hati Budi. Terus udah gitu Pak ya. Udah ketahuan dia kalau kayak gitu udah nikah gitu. Terus kayaknya luntur ya itu ibu. Kan Jelek. makin hari orang makin jorek Bu. Iya, kata ibu gini ya, kata ibu udah nikah mah, udah jelek si Budi. Dulu penglihatan ibu itu ganteng sedunia, tapi jelek sekarang giginya aja tongos gitu ya. Iya. Perasaan paling ganteng Pak, tapi udah sadar mah, jelek dah. Cakapan orang Bogor, cakapan orang Bogor, kayak gitu Pak. Coba, Bisa. kita Sabar Bu ya. harus gimana ibu harus cerai tuh gimana Pak, udah nggak kuat Pak. Kalau satu rumah terus hampir setiap hari marah-marah aja kan batin Pak ibu. Doain Bu. Kan kita ini punya Allah. Iya. Ya Allah, kalau dia bisa berubah, tolong rubah ya Allah gitu. Kalau seandainya memang nggak bisa dirubah lagi ya Allah, jemput cepat-cepat ya Allah. Pak, kalau misalkan nama ibu diserahin tapi bukan ke dukun ya, ke kiai, dosa enggak ya ibu? Doa ke kiai itu berdoa Bu. Kalau di dukun paling dikasih boneka Bu. Oke. Aduh. Ibu udah nggak kuat soalnya Pak. Sabar. Pengen udahan gitu ya. Kata ibu pengen udahan enak amat. Kalau nggak ada si ibu di hidup ibu pastinya juga nyaman, tentram. Sabar, belum tentu juga Bu. Kadang kita itu sama orang lain itu lagi deket aja mungkin benci atau apa. Mungkin kalau dia lagi ada, pas dia lagi udah nggak ada belum tentu Bu. Siapa tahu ada sedihnya. Karena apa? Kenangan bertahun-tahun tadi ditipu bertahun-tahun gitu kan. Diomelin bertahun-tahun, kok tiba-tiba lengang, tidak ada lagi yang ngomelin. Nanti Ibu kehilangan. Enggak Pak. Malahan perasaan lega kalau si Budi lagi nggak ada di rumah juga. Lega. Setiap manusia itu Bu ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Kalau seandainya saya apa ya, mungkin jengkel sama seseorang, nggak hanya apa ya lawan jenis atau apa Bu ya, mungkin sama temen aja saya, dia nipu saya, bohongin saya, nyakitin saya, orang lain, ya Allah kok gini amat gitu. Saya lapornya ke Allah aja kadang Bu. Kenapa? Kalau seandainya saya laporkan polisi panjang. Ya, tapi kalau dilaporkan ke Allah nggak lama, dia tahu-tahu ada kabar Bang, ini udah meninggal. Jadi kita ngadunya sama Allah. Ya karena pemiliknya, Curhat, ya. tolong ambil gitu. Tolong. Makanya sepertiga malam itu sakti, itu melebihi dukun, melebihi kiai. Kita sendiri Bu, hati-hati karena apa? Ketika kita disakiti, ketika kita sudah benar-benar sudah nggak sanggup lagi, ya Allah, saya kembalikan, serahkan ciptaanmu yang satu ini ya Allah. Kenapa? Di dunia udah melebihi setan mungkin. Iya. Ya, mungkin diambil. Biasanya seperti itu dikabul Bu, apalagi doa orang-orang teraniaya. Yang terzolimi ya. Iya Bu, makanya kalau kita terzolimi, teraniaya, adukan sama pemiliknya. Kalau nggak bisa dijauhkan ya ambil segera gitu, biar nggak nyakitin lagi gitu, biar nggak merusak tatanan di dunia ini. Ya Bu ya, Iya. nah, itu karena apa di sana? Ya Bu ya, sabar. Iya. Pak kalau udah curhat gini, jadi ini apa? Dada Lega, jadi ya? agak lega, nggak nyesek gitu ya. Nggak Sama nyesek. ketika kita susah. Kalau saya Bu susah, nggak bisa curhat sama orang. Kenapa? Orang itu belum tentu bisa Iya. ngasih solusi. Iya. Jangankan ini, saya curhat ya Allah, kia amat katanya kan, namanya orang Sunda ya. Apa nggak ada jalan lain? Nggak tahu kenapa ada jalan. Ya, kayak kasus ibu kemarin, ada jalan Bu. Benar nggak Bu? Itu. Tapi sabar itu, sabar. Serahkan sama Allah. Karena ketika kita udah nggak bisa bersabar lagi, kita udah ya Allah, pasrahkan. Nanti ada jalan terbaik. Sehebat-hebat pun orang menyakiti orang lain, pasti ada batasnya.
suka dia apa ya, dasar nggak tahu agama ya, tahu pendidikan agama. Kalau ibu ngaji misalkan nih ke pengajian ibu ngapain gitu ngaji katanya gitu ya Pak, katanya nggak penting, katanya nggak wajib, kata dia Pak, nggak wajib. Kalau ilmu itu wajib kata dia ya katanya. Terus dia ngebentak, malah anaknya ngebentak Pak, ibu ngomong gitu. Pokoknya dia karena agama dia polos Pak. Sekarang aja dia mau sholat Pak, tadinya nggak mau boro-boro sholat. Berarti ada lebih baik lagi. Ya kalau seandainya bisa lebih baik, ya Allah jadikanlah orang ini lebih baik. Kalau seandainya tidak bisa, ya Allah jemputlah segera gitu. Ya Bu ya. Oke, Kalau Bu, ibu ya. masuk ke ngomongnya bukan jemput, jadi pisahkan gitu, pisahkan dia ya Allah dari Kapan perlu hamba. pisahkan dari alam lain? Pisahkan dan tidak pernah kembali lagi ke ganggu kehidupan hamba ya Allah. Gitu. Takutnya pas orang itu meninggal Bu, dia diam aja tetap di atas rumah buat hade-hade Bu. Nauzubillah ya, iya gitu ya. Berarti Ibu udah tenang ya, Iya. udah ini perusahaan ini siapa tahu dengan adanya komunikasi. Jadi bersabarlah intinya Bu ya. Baik, Yayasan Bantuan Hukum Batara Jaya.